perlu saya kasih bocoran biar paham. Kenapa orang tidak mau melakukan salat? Itulah judulnya tauhid malam ini, agar kita tahu betul siapa kita sebenarnya. Kalau boleh saya tanya Pak Imron, atau barangkali rekan ada yang tahu ayat Quran yang pertama diwahyukan oleh Allah kepada baginda surat apa? Surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai 5. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi, artinya baca, 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 baca. Silakan Bapak baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai selesai. Dibaca doang, dibaca melulu. Boleh baca melulu? Berarti bakal dapat ganjaran, ya kan? Ada hikmah di balik itu? Nggak ada. Kenapa? Nggak paham. Iya. Coba buka. Iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Nih ayat kaum ini. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang. Masjid, bangunan rumah, jalan, pohon-pohonan, seluruh ciptaan Allah. Iqra, baca, baca, baca. Bismi, dengan asma, nama, isma Rabbi. Yang menciptakan manusia itu ismu Rabbi, nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu bil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Didin Sanusi MPD. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, dan juga yang saya hormati bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan duduknya kita, riuhannya kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini saja. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah.
yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim rutin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai catatan amal soleh untuk bekal kita nanti di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul jannah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum taklim rutin dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya suratul Fatihah, mudah-mudahan wabil khusus kita yang ada di sini, istri-istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mohon pada Allah, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, bahkan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah mendahului meninggalkan dunia fana ini, kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita dengarkan kajian ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Didin Sanusi MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
selalu kita ikuti, hari ini pasti berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena dulu belum ada HP. Tes satu, tes dua. Dulu belum ada HP, Pak. Jadi kenapa saya menggunakan metode ini? Enggak, sebentar Pak, nanti saya jelasin. Saya sengaja Pak, maaf kalau membuka, memahami dan mempelajari ilmu, kayaknya sekarang sudah zaman canggih ya Pak ya. Buka YouTube aja bisa dibaca. Oke? Betul gitu ya? Bapak ingin paham ilmu apapun, tinggal buka YouTube. Betul. Tapi Bapak juga, kalau saya ajak baca kitab huruf demi huruf, ini bukan dunia pesantren. Betul Pak? Nah, kalau juga saya menggunakan ceramah, ini bukan ceramah menggunakan jawaban. Ya betul. Tapi saya ingin penyampaian materi pembelajaran, pemahaman, penggalian ilmu tauhid ini diresapi, dipahami, diyakini, bahkan sekaligus diamalkan. Oke? Setuju? Nah, makanya saya menggunakan alat peraga. Kenapa? Mungkin karena saya sudah biasa di dalam kelas Pak, dan memang sering juga di tempat terbuka. Tapi saya ingin mengajak bapak-bapak di dalam ruangan ini betul-betul hidup dan paham. Bila perlu Bapak pertanyakan kebenaran Al-Quran, metode kajian Islam yang saya sampaikan malam ini. Salah satunya, karena kalau kita bicara tentang agama, umumnya kita lalai Pak. Begitu bubar, lalai. Betul ya Pak ya? Apa ya Pak Didin tadi ngaji lagi? Betul? Sementara ilmu tauhid adalah ilmu religi, ilmu keyakinan yang harus kita paham. Dan itu menuntut kita betul-betul tidak saja hanya paham, tapi juga harus diyakini. Sejauh itu bahkan langsung bisa diamalkan. Contoh, boleh izin saya nanti ya Pak ya? Kalau boleh saya tanya, maaf ini biar komunikasinya lebih jelas, gitu ya Pak ya? Kalau boleh saya tanya, atas dasar apa? Apa alasannya manusia, kita semua tiap waktu salah? Termasuk kita sulit menjawabnya. Asal atas dasar apa? Semuanya pasti jawabannya perintah Allah. Benar begitu Pak?
Berarti kenapa salat maghrib? Kewajiban. Oke. Pak Imran, kenapa salat isya? Jawabannya kewajiban. Tapi juga sebaliknya, kenapa orang diajak salat tidak mau? Jawabannya apa? Siapa yang tahu? Satu, sibuk, malas, belum dapat hidayah, ingkar, ada lagi diganggu setan, betul? Ada lagi orang kenapa tidak mau salat? Tahu nggak orang yang tidak datang ke masjid bahwa salat itu kewajiban? Mereka itu pasti tahu. Iya, mengambil barang orang, maling namanya, hukumnya haram. Kenapa mereka maling? Masa mereka tidak tahu hukum? Gak mungkin kan? Gak usah paham Al-Quran Pak. Yang namanya ngambil barang orang kan jelas dikebukin orang. Betul? Apalagi paham ayat. Oke? Perlu saya kasih bocoran biar paham. Kenapa orang tidak mau melakukan salat? Itulah judulnya tauhid malam ini, agar kita tahu betul siapa kita sebenarnya. Kalau boleh saya tanya Pak Imron, atau barangkali rekan ada yang tahu ayat Quran yang pertama diwahyukan oleh Allah kepada baginda surat apa? Surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai 5. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi. Artinya baca, 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 baca. Silakan Bapak baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai selesai. Dibaca doang. Dibaca melulu. Boleh baca melulu? Berarti bakal dapat ganjaran. Iya kan? Ada hikmah di balik itu? Nggak ada. Kenapa? Nggak paham. Iya. Coba buka. Iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Nih ayat kaum ini. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang. Masjid, bangunan, rumah, jalan, pohon-pohonan, seluruh ciptaan Allah. Iqra, baca, baca, baca. Bismi, dengan asma, nama, isma Rabbi. Yang menciptakan manusia itu ismu Rabbi, nama Tuhan. Alladzi khalaqa, yang menciptakanmu. Kenapa orang tidak mau salat? Karena dia tidak sadar bahwa hidupnya ada yang membuat, ada yang mencipta. Kalau kita semua sadar, Pak, kalau kita semua sadar bahwa kita ini ada yang membuat, bisa jadi sendiri nggak? Enggak. Jadi dan hidupnya kita karena ada yang mencipta. Pernah Bapak berterima kasih? Terima kasih ya Allah, aku telah diciptakan. Ada yang pernah begitu? Bapak pernah nggak bilang terima kasih ya Allah,
menjadi manusia yang punya ruh saya, ruh Pak Dadi, ruh Pak Usep, ruh siapapun di antara kita. Allah ciptakan dalam kondisi suci. Untung aku hidup, berbahagia aku hidup menjadi manusia. Punya terima kasih ya Allah, hidupku menjadi manusia. Untung tidak jadi kucing. Benar begitu? Benar Pak, begitu benar. Untung hidup kita tidak menjadi hewan, menjadi manusia yang punya yang mampu membedakan mana salah mana benar. Dan disitulah Allah menyebutkan Iqra wa rabbukal akram. Bahkan di ayat lain watini waturi sinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi. Manusia itu adalah ciptaan Allah, the best of quality in the world. Ciptaan Allah terhebat ini. Tiada tanding, tidak banding. Malaikat sekalipun enggak punya jasad, Pak. Benar? Memang Bapak pernah ketemu malaikat kayak gimana? Enggak pernah kan? Setan juga Bapak pernah ketemu wajahnya kayak gimana? Enggak kan? Gaib kan? Kita malah menikmati hidup ini. Terima kasih ya Allah. Aku hidup menjadi manusia. Benar begitu ya Pak? Coba saya mau tanya, di sini ada nggak yang pernah menyatakan terima kasih ya Allah, aku hidup sampai hari ini? Hanya alhamdulillah saja, tanpa sadar pada hakikatnya alhamdulillah. Itu kalimatnya. Cuma karena bahasa Arab. Coba diganti dengan Sunda, kita akan lebih nyaman. Makanya saya mengajar bagaimana ibadah kita di tempat ini, baik itu salat maghrib, isya dan salat apapun, kita senantiasa mempertahankan berjamaah. Terus apa rahasia berjamaah? Bagaimana orang ruginya ketika meninggalkan berjamaah? Ada hadis Nabi Pak, sekali saja engkau meninggalkan salat berjamaah, sejajar dengan Anda ditinggalkan harta dan anak istri. Sekali tidak salat berjamaah. Satu, dua, zaman Nabi dikisahkan oleh Ibnu Abbas, ada seseorang yang meninggal dunia, tiba-tiba dibungkus, setelah dikafani ternyata ada yang bergerak. Sampai sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, di sana ada tetangga kita yang wafat hari ini. Ternyata tubuh jenazah selalu bergerak. Kemudian lapor kepada baginda, coba lihat ke sana, betul enggak? Ternyata betul, tidak bergerak. Ketika dibuka, ternyata berbentuk bulan. Oleh Umar ditarik, mau dibunuh. Dimana? Atas dasar apa kau harus membunuh? Karena aku diperintah oleh Allah. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Orang ini suka salat, tapi salatnya tidak pernah berjamaah. Sebetulnya kalau orang sudah dikasih tahu, ngeri banget, rugi sekali. Paling rugi hidup di dunia ini ketika kita salat sendirian di rumah, tidak mengutamakan salat berjamaah. Sholat kami bagi atau sholat
salah kaprah. Di mana salah kaprahnya? Ketika bapak ditinggal wafat oleh ibu, atau ditinggal wafat oleh bapak. Pernah merasakan? Nangis ya? Sedih ya? Meneteskan air mata? Semuanya begitu? Yang pernah merasakan ditinggal wafat oleh ibu atau oleh ayah, kita menangis. Kenapa menangis? Karena berbeda. Ternyata salah. Inilah saya menggunakan speaker di dalam. Takut, khawatir ketika menggunakan speaker keluar, mereka yang tidak mendengarkan fokus salah paham. Itu maksudnya. Hari ini di Lombok pasti mendengar, oh arah Pak Didi menjelaskan itu ternyata supaya dipahami oleh kita semua yang ada di dalam. Ketika ibu kita meninggal, berbahagia. Kenapa harus menangis? Istri kita meninggal, kenapa harus menangis? Orang jasadnya milik, matanya milik, ruhnya milik, hatinya milik, diambil oleh pemiliknya. Kita bisa protes. Benar begitu Pak? Semua apa yang kita miliki, tidak ada. Semuanya milik, harus kenapa harus tangisi? Lebih baik Anda bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ibuku telah wafat, telah kau ambil. Bahagia banget. Saya sebagai anaknya bisa ikut mengkafankan, bisa ikut memandikan, bisa ikut menguburkan, sekaligus menyalatkan. Nah, kalau mau nangis, naikin nawaiturnya. Ya Allah, ibuku telah begitu besar jasanya pada diri. Yang sulit saya harus mengembalikan kebaikan ibu. Harus apa yang harus ungkapkan di hadapan mayit, kecuali mohon ya Allah, Engkau maafkan segala dosa ibu dan bapak. Nangis saya sama benar. Setuju kan? Betul nggak Pak? Jadi nangisnya dalam doa kepada Allah. Ya Allah, ibuku meninggal, Engkau ambil, terima kasih ya Allah. Tapi di balik itu kami mohon sebagai anaknya yang begitu besar jasa ibuku terhadap diriku sampai aku menjadi dewasa, dan saya tidak pernah dan belum mampu untuk mengembalikan budi baik kedua orang tua. Ampuni ya Allah. Nangisnya itu mohon ampunan kepada, bukan menangisi kematian. Benar? Setuju? Nangisnya juga jadi ibadah Pak. Karena anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang baru benar. Ya, ada keluarga meninggal nangis. Gimana nasib aku, ibu udah meninggal, bapak telah wafat. Nah, meninggal ditangisi. Yang diambil oleh pemiliknya ditangisi. Salah nggak? Boleh menangisi? Boleh, kalau caranya seperti tadi. Ya Allah, benar. Sebetulnya mah kalau aku telah mampu secara ekonomi dan telah paham terhadap agama, saya ingin kebaikan ibu aku balas dengan kebaikan yang aku mampu. Tapi mohon maaf, sampai hari ini saya belum siap untuk berbalas budi kepada Allah. Ampuni ya Allah. Sulitnya ibuku dalam mengandungku selama 9 bulan, dididik dari SD sampai SMP sampai
sampai perguruan tinggi, sampai saya punya anak cucu sekarang. Luar biasa itu. Ampuni ya Allah dosanya. Nangisnya kita akan mendatangkan anugerah pertolongan Allah Subhanahu. Makanya judulnya malam ini saya ingin membongkar satu kalimat saja dan kita sering baca seperti mudah diucapkan tapi sulit dibuktikan. Semuanya insya Allah sudah hafal. La haula, la haula, titik-titik, wala quwwata, titik-titik, illa billahil. Siapa yang paham? Siapa yang tahu tentang makna la haula? Tidak kuasa dan tidak punya kekuatan kecuali pertolongan. Apa isinya? Nggak tahu. Iya gitu. Kita dibaca tiap hari la haula wala quwata, la haula. Pokoknya makanya ulang la haula gitu nya orang Sunda. Sering. Kurang terus kan itu salah, kan dia salah. Ayo la haula itu mahalo. Kalau Bapak paham tentang la haula wala quwata, Bapak minimal terenyuh dalam kitabnya Jamul Jawami juz kedua halaman 198. La haula isinya adalah man iya atau larangan. Wala quwata ma'muro atau perintah. Bapak tidak bisa meninggalkan judi. Bapak tidak akan mampu meninggalkan berzina. Bapak tidak akan kuat untuk menahan emosi. Bapak tidak bakal sanggup untuk meninggalkan dusta. Semua kemaksiatan itu, jika engkau mampu meninggalkannya, aku yang memberikan kemampuan kau. Jadi tidaknya maksiat Bapak, intinya pertolongan. Ulah ieu, ini Bapak teu mampu, bener bukan duit, bae lain ibadah sama kapaksan enggak punya duit, beda. Jadi meninggalkan kemaksiatan, mampunya kita untuk meninggalkan kemaksiatan, hakikatnya pertolongan. Jangan diaku saya Ustaz, nggak bisa. Bohong. Sepertinya sepele. Lebih parah lagi ketika ibadah. Itu kaca pecah, namanya masjid. Masjid Al-Kausar kaca pecah. Siapa yang siap mengganti kaca? Harganya berapa? 100.000. Karena banyak orang, sumbanglah 100.000 untuk ganti. Timbul saja di hati. Racun inginnya setan memperbandingkan Pak. Amal segitu ikhlas, segitu baiknya, dirampok iblis Bapak. Timbul dalam hati, ingin kelihatan tetangga. Ikhlasnya bisa kan? Betul? Salat berjamaah barusan maghrib.
oleh iblis di luar tuh. Habis berjamaah, saya lihat tukang berjamaah, sombong kan? Hilang nggak balasan berjamaah? Makanya Al-Quran menyebut alladzina hum yura'un. Orang tukang salat aja bakal masuk neraka. Kenapa? Karena dia ingin dipuji tapi ketika kita mau ada orang, nggak ada orang, mau bagaimana pun situasi di masjid, saya siap melaksanakan berjamaah apapun dan gimana. Siap begitu? Jawaban salah yang kemarin pernah saya jelaskan di pertemuan pertama. Atas dasar apa Bapak sholat? Apa alasannya? Apa yang menyebabkan Pak Imron mau salat? Seorang hamba menggugurkan kewajiban. Terus kebutuhan Pak. Makanya saya ngajak Bapak, yuk Pak, kita naik kelas. Jangan di SD terus. Naik coba ke SMP sedikit. Kalau jawaban misalnya tidak salah Pak, tidak salah. Kenapa kali ini salah? Kewajiban. Hari kewajiban kesadar baik sana. Kermalas sudah. Ya kan? Coba naik. Saya bersyukur untuk hidup ini jadi manusia. Kapan dan dimanapun kita selalu bersyukur. Makanya kita sholat isya, sholat maghrib, buktikan dengan ikrar kita bahwa kita akan berterima kasih kepada Allah. Nuhun ya Allah, sampai detik ini aku masih diberi sehat. Nuhun ya Allah, sampai detik ini masih diberi rezeki. Tidak sedikit tetangga yang sekian puluh tahun sakit mulu. Kami alhamdulillah sehat, terima kasih ya Allah. Kan gitu. Makanya tadi ikro, baca. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Kalau kita sadar sebagai makhluk, tentu kita bakal berterima kasih untuk Allah. Disitulah saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur. Itulah makna tauhid. Makanya tauhid itu arti yang sebenarnya adalah mengesahkan Tuhan. Kita menjual tauhid. Tapi ada dua syarat. Syarat menjadi orang yang beriman itu satu, ada intikan pengakuan. Sadar enggak bahwa kita sebagai manusia lemah? Sadar enggak bahwa rezeki Allah yang atur? Sadar enggak kalau kita tidak makan bakal terasa lapar? Semuanya itu anugerah. Memang Bapak pernah usul, ya Allah, mohon saya lahir dari Ibu Tin Soeharto. Pernah bikin proposal? Enggak kan? Segini juga alhamdulillah. Keluarga sehat. Nah, yang kedua, wala quwata. Tidak ada kekuatan. Bapak barusan sholat. Jadi berarti kalau ini negatif, yang dilarang negatif. Iya mah positif. Sholat perintah bisa nggak kita sholat? Tidak mungkin bisa kalau tidak diberi kekuatan oleh puasa. Tidak mungkin kuat Pak kalau tidak diberikan oleh kekuatan. Jadi la haula adalah punya
saya jelasin sebelah kanan 8 Allah, sebelah kiri Muhammad. Ada nggak tulisan Muhammad bin Abdullah? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Muhammad yang coba baca asyhadu an la ilaha sampai di situ syahadat Bapak sah enggak? Kenapa pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Muhammad yang mana? Kenapa tidak pakai bin? Ya, itulah nurul ala. Terus terang Pak, saya buka itu, saya pakai mic kecil di sini, saya ingin menjelaskan itu. Dan itu saya jamin Bapak tidak akan menemukan dimanapun, termasuk di YouTube. Silakan Bapak cari, ada nggak di YouTube yang menerangkan bahwa Muhammad di situ Muhammad Rasul cuman ada satu-satunya dalam kitab Fathus Somad karangan Syekh An-Nawawi bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu itulah Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah bukan. Ar-Rahman Allah bukan. Allah bukan. Bukan. Ar-Rahman asma Allah. Benar. Ar-Rahman itu asma Allah. Makanya yang 99 disebut Jalalu. Makanya saya sempat menyebut disertasi saya untuk mencapai doktorat ini. Kenapa Pak? Salah Pak belajar. Cuman saya punya dasarnya Syekh An-Nawawi Al-Albani, bukan pendapat pribadi Pak Didin, tapi pendapat Syekh An-Nawawi Al-Albani. Makanya kita ini disebut kubur dan yang menerima itu tukang sholat Pak tiap waktu. Tapi selama ini kita selalu memisahkan antara Allah dan Rasulullah. Nggak boleh. Lihat An-Nisa, walam yufariqu bainallahi wa rasuli. Tidak boleh memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Itu ada rahasia. Makanya bulan kemarin pertama saya masuk pengajian ini membawa lembaran hadis yang dimaksud oleh Ibnu Abbas berdasarkan surat Al-Fatihah. Jadi kita sholat ini butuh jawaban rahasia Fatihah. Kan gitu kemarin. Jadi Imam Alhamdulillahirabbil. Ada jawaban Allah di situ. Ketika Imam menyatakan terima kasih ya Allah, Engkau adalah Rabbul Alamin. Allah menjawab dengan keagungan dan kemuliaanku, nikmatku di dunia untukmu, juga nikmatku di akhirat untukmu. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing aku ya Allah. Bagaimana jawaban Allah? Petunjukku buatmu sekarang di dunia juga nanti di akhirat. Saya dapat bocoran Pak. Saya dapat bocoran belum sebulan. Habis sholat isya, saya lagi bermunajat, tiba-tiba ada salam. Lagi wiridan Pak sholat isya.
ya. Bagaimana? Baca. Kunut. Baca kunut. Aneh nggak Pak? Orang wiridan habis salat isya suruh baca kunut. Ari kunut dibacanya kapan Pak? Subuh. Kalimat yang pertama apa? Allahumma hdini fiman wa'afini fiman wa tawallani fiman. Balik lagi. Ada lihat para kiai, para asatidz, mari kita ikut pengajian ini, mudah-mudahan banyak umur. Kan gitu, dimudahkan rezeki, sehat walafiat, selamat dunia, gitu kan? Ada nggak kiai, ustadz, ulama atau siapapun yang pertama diucapkan, ya Allah, bimbinglah aku. Tanpa bimbingan engkau sehat, kemuliaan, harta benda tidak ada artinya apa-apa. Benar? Memang kita bisa tetap ketemu Allah tanpa Rasulullah. Ya. Makanya permintaan yang pertama kita terkecuali semoga hidup kita ini dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu. Hari kajian masih dibacakan. Tawasalna bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bad. Benar? Tanpa bab kedua Pak. Bab kedua tawasalna bi bab kedua bi bismi nya tawasalna bi bismillah. Bila dan bismillah. Ari bapak baca a'udzu bismillah, a'udzu billah. Berlindung kepada menggunakan asma, maka lafaz Allah ada 4. Ada alif, ada lam, ada ha. Benar? Benar begitu Pak? Alif, lam, ha. Alif menuju kepada zat, disebut zat Allah. Lam pertama asma. Asma Allah ada berapa? 99. Sifat Allah. Sifat Allah. Lam kedua. Sifat Allah wajib coba sifat. Wujud tidak maka mukhalafah ya. Ya kan? Kita diberi mata. Mata orang mati, matanya masih ada. Bisa melihat kan? Orang mati telinganya masih ada. Bisa mendengar kan? Ya kan? Itulah sifat. Lam sifat Allah 20. Hu af'al Allah. Nah, yang dimaksud saya agar kita menyebut alif lam ha yang disebut Allah ini, inilah yang kita sembah siang malam. Jadi dalam pausen sholat isya yang bahasa Allah yang mana? Kapan begitu? Itu nggak bisa menjelasinnya Pak ya. Nah sekarang mah Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Ada zat Allahnya seperti apa? Ya udah seperti Allah saja. Lam
besar, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya lama Pak, sebut aja Allah. Jadi 99 asma jadi 100 dengan 8 Allah. Nah, lam keduanya adalah sifat wujud tidak bapak. Wujudnya Allah mah tidak ada permulaan. Maaf, Bu Sunda yang sejak hati. Bapak namanya Pak Amin ya? Pak Amin lahir tahun 64. 64, berarti seumuran saya. Sebelum 64, Pak Amin lahir belum? Udah ada belum? Ya kan? Pak Amin lahir tahun 64. Berarti tahun 60 sudah ada belum? Tahun 50? Belum. Anggap Pak Amin umurnya 100 tahun. Misalnya, ya kan? 2000. Pertama 64 kan? Berarti 2064 Pak Amin meninggal. Anggap 100 tahun. Berarti Pak Amin mah ada sekarang? Ada orangnya? Pernah tidak ada. Ya kan? Terus ada. Setelah ada bakal berapa nama? Tuluy ayah, tuluy tidak ada, terus ada, terus tidak ada. Ya. Allah mah terfungsi eueuh moal bakal eueuh, itulah tidak. Maka tadi perlu teliti ngabahas tauhid ieu. Beda jeung fikih. Kudu aya pardu kita benar kan hiji, niat kedua barang lain. Gampang benar coba tauhid. Nyebut-nyebut Allah ibarat terfungsi amplop bagi Allah nabi. Sementara harus yakin. Itulah sebabnya Bapak saya ingin mengajak agar sedikit-sedikit mulai terbuka. Oh, yang disembah oleh kita itu namanya Allah, terdiri dari zatnya, ada asma-asmanya 99 ya, ada sifat-sifatnya 20, gitu kan? Ada hu, iya dolier Bapak, hu apa pekerjaan Allah. Siapa yang membuktikan? Para malaikat. Yang wajib kita ketahui berapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil, ya kan? Penjaga neraka, penjaga surga, ya kan? Memberi wahyu, pencabut nyawa. Memang malaikat Israfil nyambut manusia di Bali, naik pesawat dulu ke Amerika. Enggak kan? Yang menjaga malaikat mempati masih ketika maghrib di ujung wetan aku nyambut nyawa orang 2 juta deh untuk dulu numpak pesawat tuh. Dan jam-jamnya saja, sayapnya saja minal masrik wal maghrib. Kunaon teh ku Allah? Kan Allah teh hebat cenah. Kenapa nyambut nyawa ku malaikat? Langsung ku Allah. Atuh lain ge Rabbul Alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil apa Allah teh pendidik ngalati. Bisa kan Allah nya kali intang pun ya. Tapi Allah dan asma lafaz Allah af'alna pekerjaanna diimplementasikan dibuktikan ke para malaikat. Jadi nyambut nyawa manusia untuk Allah. Itu malaikat Israfil. Nurunkeun hujan ku malaikat Mikail. Nurunkeun wahyu ku malaikat Jibril. Kan gitu. Ngananginakeun Rabbil Alamin. Jadi kesimpulan rukun iman anu kedua setelah percaya Allah harus percaya kepada para malaikat. Oke? Bisa wau kenal dengan Bapak bisa. Tapi pakai Adam. Malaikat turunan Nabi sopan siapa lu? Ya. Nabi Muhammad wae kirim salam ti Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, innallaha yaqra'u
salam. Allah menunjukkan salam kali Muhammad. Kita Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pakai tata krama. Yang alawatan ke babaturan ke malaikat Israel siapa kita kan gitu. Kalau kita aja pakai assalamualaikum. Assalamualaikum ya malaikat kita ini. Ampura keluarga Abi suka naik hajat. Mohon tetap ujian pindah ke sopan gak cara itu. Al-Fatihah. Kan gitu. Itu namanya minta kepada Allah melalui para malaikat. Jika dari situ kasih ke para malaikat, paling aja bisa sampai bilangnya. Ada itu apa itu. Nah kesimpulan Ampura Kasadayana Bu Abi diperjelas melalui kitab teh intinya udah apa-apa Abi mukaan baik kitab diterangkan gua ngerti kalau tahu gitu. Kan ayat ditulis bagaimana? La haula moal bisa ninggalkeun bohong. Wala quwata moal bisa jujur. Ya kan? Jujur kan positif, bohong kan negatif. Moal bisa bohong, ninggalkeun bohong, moal bisa ngalaksanakeun jujur lamun tanpa perbuatan dari Allah. Moal bisa ninggalkeun zina, moal bisa ninggalkeun judi lamun teu diberi kekuatan ku Gusti Allah. Moal bisa ngalaksanakeun salat subuh lamun teu diberi kekuatan ku Gusti Allah. Ternyata kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan renungan malam ini membangkitkan semangat kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai menjaga diri. Orang yang pandai menjaga diri disebut takwa. Manusianya disebut muttaqin. Ya, sementara takwa adalah wasiat seorang khatib ketika khutbah dan itu wajib disampaikan. Sifat hati-hati dan waspada itulah takwa. Orangnya disebut muttaqin. Alladzina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Jadi tugas Al-Qur'an Musa itu adalah cuma satu Pak, membangun manusia yang hati-hati dan waspada. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah, diberikan kekuatan lahir batin, diberikan anak-anak yang soleh dan diberikan rezeki, dan pertemuan ini membangkitkan semangat untuk menjadi manusia yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Didin Tamsir MPD yang telah menyampaikan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bermanfaat bagi keseharian kita. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.